Kok Papa sama Ibu di sini? Iya Aisyah, Ibu tadi panggil-panggil dari luar, kamu nggak dengar, makanya Ibu masuk ke sini. Ibu takut terjadi apa-apa sama kamu. Ya Allah, Bu. Ini sekarang jam berapa ya, Bu? Udah jam 8 Aisyah. Jam 8? Ini udah siang, Nak. Kamu nggak dengar apa-apa ya? Loh. Mas Dimas kemana? Loh, dari tadi Ibu nggak lihat Dimas. Kamu tidur sendirian di kamar. Oh iya. Semalam sekretarisnya Mas Dimas telepon. Katanya pagi ini Mas Dimas ada meeting. Tapi kok aku nggak sadar ya Mas Dimas pergi. Udah lama ya, Mas? Kita nggak jalan-jalan seperti ini. Tadi Ibu dengar anak-anak pada nangis semua. Terus Ibu bawa ke sini. Kasih ya Bu ya. Aduh. Aisyah, Aisyah kamu kenapa nak? Kepala aku pusing Bu. Kamu sakit kali, Aisyah. Kamu hubungin Natasha ya, biar dia periksa kamu, Nak. Iya aku emang agak lemes sih Pak. Coba aku telepon Mbak Natasha deh. Ibu taruh anak-anak dulu ya. Ayo Pak. Kasih ya Bu. Iya. Siang. Aisyah? Ya, halo Aisyah. Halo Mbak. Mbak bisa datang ke rumah nggak? Badan aku nggak enak Mbak. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Tunggu aku. Handphonenya Mas Dimas. Kok nggak dibawa? Halo? Iya Bu, ini Pak Dimas sudah ditunggu untuk meeting, tapi belum datang juga. Bisa tanya Pak Dimas, kira-kira sampai kantor jam berapa ya Bu? Soalnya klien kita sudah datang dan nunggu Pak Dimas. Loh, kok jasnya masih ada? Kan harusnya dipakai hari ini. Loh, baju piyama yang dipakai semalam nggak ada. Berarti Mas Dimas masih pakai baju piyama dong? Aisyah kenapa nak? Bu, ini ada yang aneh deh Bu. Mas Dimas, barusan sekretarisnya telepon katanya belum nyampe kantor. Aku cek, jasnya masih ada dan dipakein kantor juga piyama semalam nggak ada. Berarti logikanya Mas Dimas masih pakai baju piyama dong. Aisyah. Aisyah? Aisyah. Mobilnya juga nggak ada lagi. Ya Allah Mas, kamu tuh pergi kemana sih? Masa iya pergi masih pakai baju piyama kayak gitu? Aisyah, itu anak-anak udah tenang. Kamu ngapain di sini? Bu, Mas Dimas gak ada Bu. Mas Dimas pergi dan mobilnya udah nggak ada juga. Tapi Mas Dimas pasti pakai piyama. Loh, bukannya tadi kamu bilang dia lagi meeting? Iya, tapi tadi sekretarisnya bilang kalau Mas Dimas belum sampai kantor. Masalahnya juga Mas Dimas pergi ke kantor nggak pakai jas. Jasnya masih ada, masih pakai piyama. Ya Allah, Mas Dimas kemana sih Bu?
Kok bisa gitu, Aisyah? Aku juga nggak tahu, Pak. Aku ngerasa kayak ada yang nggak beres deh nih. Pak, cepat hubungin Akbar. Kasih tahu soal Dimas. Biar dia bisa bantu, cepetan. Iya, Bu, sebentar, Bu. Iya, Pak. Bar, ini kata Aisyah, Dimas menghilang. HP-nya ditinggal, terus mobilnya juga nggak ada. Dan Dimas juga masih pakai piyama. Apa, Pak? Jadi Aisyah nggak tahu Dimas di mana? Justru itu, Aisyah juga heran, kenapa HP-nya ditinggal. Kamu bisa bantu nggak? Ya udah, aku hubungin Setia sekarang. Ntar aku kabarin ya, Pak ya. Dan aku yakin ini pasti ulahnya Bianca. Ya udah, Bar, kamu bantu cari Dimas ya. Oke, Pak. Akbar akan cari bantu Dimas sama Setia. Cuma Akbar sempat bilang kalau dia takut ini ada hubungannya dengan Bianca. Ya, Bar, kenapa Bar? Dimas hilang. Dia pergi naik mobil, nggak bawa handphone, dan masih pakai piyama. Ini pasti lah Bianca. Sama, gue juga mikirnya seperti itu. Ayo kita cari Bianca. Lo mau cari kemana? Gue pasti tahu Bianca di mana Bar. Karena gue sewa orang untuk nge-track dia. Gue nggak mungkin biarin Bianca itu lepas tangan atau dia kabur gitu aja. Nggak. Karena gue tahu Bianca seperti apa. Ya udah, hit. Duh, mana sih Bianca nih? Dari semalam nggak ada kabar. Aku cari di rumah Dimas juga nggak ada, bikin panik aja anak itu. Mana ya? Tante Siska, mana Bianca? Saya nggak tahu. Tante jangan bohong ya. Saya tahu Bianca di dalam. Kalau saya bilang nggak tahu, ya nggak tahu. Kalau kalian nggak percaya, silakan aja kalian cari ke dalam Bianca sendiri. Bar, ayo. Bianca! Bar, gue cari sana ya. Nyebelin banget, dibilangin nggak tahu. Aduh, Bianca kamu kemana sih, Nak? Selamat pagi, sayang. Kamu udah bangun, Mas? Gimana? Kamu mimpi indah, kan? Bianca, apa yang kamu lakukan, Bianca? Kenapa aku diikat seperti ini? Bianca, lepas. Lepasin, Bianca. Mas, kasihlah aku kesempatan untuk jadi istri kamu yang melihat kamu bangun tidur di pagi-pagi seperti ini. Menyapa kamu di pagi hari. Udah lama kamu gak tidur di samping aku, sayang. Bianca, kamu jangan gila ya. Kamu mau bawa aku kemana? Kamu masih ingat gak, Mas? Kamu pernah mengucap janji untuk sehidup semati sama aku. Kamu masih ingat? Kamu janji kita
akan selalu selamanya bersama. Iya sayang, kita akan saling mencintai untuk selamanya. Dan kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan kita. Bianca, lepasin aku Bianca. Kamu ingat, Mas? Kamu ingat kamu pernah bilang sama aku kalau kita akan saling mencintai sampai maut memisahkan kita. Dulu kamu bilang, kamu ingat? Kamu pernah menjanjikan itu sama aku. Tapi apa nyatanya, Mas? Di kehidupan nyata, kamu selalu saja mengingkari janji kamu. Kamu selalu mengingkari janji, Mas. Tapi nggak apa-apa, karena aku baik. Aku masih akan kasih kamu kesempatan satu kali lagi. Mas, aku akan kasih kesempatan kamu untuk menepati semua janji-janji kamu sama aku. Kita akan pergi ke satu tempat di mana kamu nggak akan pernah bisa lagi mengingkari janji kamu, Mas. Bianca, aku minta maaf kalau aku salah. Aku udah menyakiti perasaan kamu. Tapi kamu nggak perlu melakukan hal ini, Bianca. Enggak! Kamu nggak ngerti tentang perasaan aku. Kamu nggak ngerti sedikit pun tentang perasaan aku, Mas. Kamu tuh terlalu sibuk. Apa kamu tahu? Apa kamu tahu, sayang? Gimana malam-malam aku tanpa kamu? Betapa sepinya hati aku. Betapa aku merasakan sangat sedih. Hidup aku hampa. Hampa tanpa orang yang aku cintai. Aku menderita, Mas. Hati aku hancur. Hati aku hancur sementara kamu bahagia bersama Aisyah. Oke. Kalau aku memang nggak bisa memiliki kamu di dunia nyata, mungkin aku harus mencoba dunia yang lain. Lepasin aku. Lepasin aku. Enggak! Sadar kamu. Kamu udah gila ya? Kamu yang sudah membuat aku menjadi gila seperti ini. Kamu yang membuat aku seperti ini, Mas. Dan kamu tahu apa yang membuat aku sakit hati? Karena seberapapun aku membenci kamu, aku gak pernah bisa tidak mencintai kamu. Aku gak tahu caranya gak mencintai kamu bagaimana, Mas. Sadar kamu. Sayang, kamu udah siap? Kita akan pergi jauh sekali.
Aisyah, Mbak, gimana? sebenarnya sekarang yang aku khawatir bukan kondisi aku, Mbak. Tapi Mas Dimas. Jadi Mas Dimas tadi pergi tapi nggak bawa handphone sama sekali dan aku nggak tahu dia kemana. Aku benar-benar bingung, Mbak. Aku takut banget Mas Dimas kenapa-napa. Tapi sekarang kondisi kamu gimana? Aku periksa kamu dulu ya. Tekanan darah kamu rendah sekali. Kamu kurang istirahat ya? Istirahat dulu ya. Ayo kita ke kamar. Kamu istirahat dulu Aisyah ya. Ini ada sapu tangan. Sapu tangan siapa Aisyah? Bukan punya Mas Dimas, Mbak. Sapu tangannya bau kloroform loh. Hah? Itu sejenis obat bius. Tunggu. Obat bius? Atau jangan-jangan semalam aku sama Mas Dimas di bius, Mbak? Sepertinya sih bisa jadi seperti itu. Tapi sama siapa? Kemarin berarti di rumah ini ramai banget ya? Pasti kan banyak tamu, belum lagi petugas catering. Aku rasa pasti ada yang berhasil menyelinap ke kamar ini dan ngelakuin itu semua sama kalian. Tapi siapa ya? Seingat aku rumah ini ada CCTV kan? Aku pernah periksa soalnya sama Mas Dimas. Kita periksa CCTV aja ya? Iya, Mbak. Mbak Bianca? Astagfirullahaladzim. Mbak, itu Mbak Bianca. Iya, Aisyah. Aisyah itu Mas Dimas kan? Itu Mas Dimas dibawa sama seseorang sama ada Bu Bianca juga. Ini mereka mau ngapain? Ini Mbak Bianca mau ngapain Mas Dimas sih? Tante, saya yakin Bianca yang bawa Dimas. Dan Tante Siska pasti tahu kan rencananya Bianca apa? Ngomongnya bisa biasa aja nggak? Kalau saya bilang nggak tahu ya nggak tahu. Halo Aisyah, gimana? Udah dapat kabar dari Dimas? Halo Mas Setia. Mas, aku sama Mbak Natasha udah tahu siapa pelakunya, Mas. Kita berdua lihat CCTV dan kita tahu siapa pelakunya. Mbak Bianca. Mbak Bianca bawa Mas Dimas pakai mobilnya Mas Dimas. Astaga. Yaudah, lo sekarang tenang Aisyah ya. Sekarang gue di rumah Tante Siska. Nanti gue kabarin, oke? Kabarin aku ya Mas Setia ya, tolong. Iya, lo tenang dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini gimana Mbak Natasha? Tenang. Tante Siska nggak bisa ngelak lagi ya. Kita punya bukti rekaman CCTV bahwa Bianca bawa kabur Dimas. Kemana Bianca, Tante? Kamu mau ngotot 1000 kali juga kalau saya bilang nggak tahu ya nggak tahu. Tante, saya mohon jangan bohong. Siapa yang bohong?
Sekarang saya udah bilang berkali-kali sama Bianca untuk tinggalkan tempat ini selamanya. Dan kami akan memulai hidup baru di luar negeri kok. Nggak di sini. Tapi anak saya Bianca nggak mau. Terus saya mau jawab apa? Dia melakukan semua hal ini tanpa sepengetahuan saya. Saya nggak tahu. Tante telepon Bianca sekarang. Bianca, kamu gak akan bisa melarikan diri kali ini. Tolong Bianca, sudahi semua ini. Oh, siapa bilang aku mau melarikan diri, Mas? Aku bukan mau melarikan diri, sayang. Aku kan tadi udah bilang sama kamu. Kalau aku akan mengajak kamu ke suatu tempat di mana kamu gak akan pernah bisa mengingkari janji kamu lagi sama aku untuk sehidup semati. Bianca, jangan bilang kamu mau bawa aku ke... Ya, benar. Aku akan bawa kamu ke tempat Hans meninggal. Di sana, kita akan bersama. Bianca, jangan Bianca. Kamu udah gila ya? Aku udah bilang, Mas. Aku gak peduli. Karena yang aku inginkan sekarang adalah kita isi hidup semati. Lihat sendiri kan? Saya udah telepon Bianca berkali-kali. Gak diangkat-angkat. Setia, lu tahu nggak? Di mana Bianca bawa Dimas ke suatu tempat yang penting. Tempat buat mereka yang nggak terlupakan. Lu ingat nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin Bianca bawa Dimas ke sana, Bar. Kemana? Ke jurang. Hah? Tempat Bianca bunuh Hans adik gue. Halo Mas Setia, gimana? Aisyah, kemungkinan Bianca bawa Dimas ke tempat Hans meninggal. Astagfirullahaladzim. Aisyah, kamu mau kemana? Mas Setia barusan bilang katanya kemungkinan besar Mas Dimas dibawa Mbak Bianca ke tempat Hans meninggal. Aku ikut. Tunggu. Kalian berdua ditemenin Bapak ya? Ya udah Bu, Bapak pergi ya. Iya. Ayo Pak. Iya. Ya Bapak pergi Bu. Iya, hati-hati. Aku nggak mau mati dengan cara seperti ini. Mas Dimas, kita siap-siap sehidup semati. Mas, kamu ngapain? Mas, jangan! Bianca, jangan Bianca. Rem.
Astagfirullahaladzim. Dimas! Dem! Dimas! 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 Ya Allah, Dimas. Dem! Astagfirullahaladzim. Akbar! Akbar gimana? Oke, masih hidup kok. Alhamdulillah. Dem! Dimas! Mas! Aisyah! Tunggu. Jangan sentuh Dimas ya. Dimas lagi luka parah, takutnya fatal. Akbar, telepon ambulans. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar Aisyah. Halo, ya. Pak, tolong kirim ambulans sekarang, Pak. Ya, kasih. Udah, Bar. Udah. Dem! Ya Allah, Mas Dimas. Dimas! Dem! Bianca! Bianca, bangun, Bianca! Cepet. Cepet, tolong. Pak, hati-hati ya, Pak ya. Bapak pelan-pelan, Pak. Tolong, Pak. Kakinya, pertama kakinya. Aku ikut ambulan. Aku namanya Aisyah ya. Pak, bantuin. Mas Dimas. Ya Allah, Mas Dimas. Dimas. Tunggu di sini aja. Iya, suster. Kalian di sini dulu ya. Kamu Aisyah. Harusnya kamu yang menderita karena kamu sudah menghancurkan hidup anak saya. Awas kamu gak akan bisa lepas dari saya. Bukan Bianca yang harusnya menderita. Ini semua bukan karena saya, Bu. Tapi karena Mbak Bianca sendiri yang hatinya penuh dengan dengki. Jadi saya mohon tolong jangan salah-salahin saya terus. Berani ya kamu jawab saya? Berani kamu jawab saya? Tante. Lepasin saya. Maaf, Bu, saya benar-benar nggak punya waktu untuk ngeladenin Ibu. Dok, gimana? Silakan dok, dijelaskan. Dok, bagaimana keadaan Bianca, dok? Anak saya, dokter. Kondisi Pak Dimas kurang baik. Ada luka robek pada livernya. Dan dia juga mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya. Saat ini dia masih koma. Sebentar lagi kami akan pindahkan dia ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dokter, sekali lagi saya tanya dok, bagaimana kondisi anak saya Bianca, dokter? Alhamdulillah, Bianca hanya mengalami shock dan luka luar. Sebentar lagi dia akan sadar. Kalau gitu, boleh saya lihat anak saya? Wah, boleh, silakan. Terima kasih dok. Tante boleh pantau Bianca. Tapi kalau sampai bikin keributan, saya panggil security. Mari, Aisyah.
Dimas, bagus kamu sekarang. Aku sumpahin kamu gak akan pernah sadar. Aku mau lihat kayak apa sekarang kondisi kamu. Mas Dimas. Aisyah, kamu yang sabar ya. Sebentar lagi juga Mas Dimas akan dibawa ke ICU. Jadi dapat perawatan yang lebih lagi. Kamu harus sabar, kamu harus kuat. Bianca sayang, untung kamu gak kenapa-napa nak. Coba kalau kamu dengerin mama, kamu gak akan seperti ini. Bersyukur kamu masih selamat sayang. Mama. Hai sayang, kamu udah sadar Bianca? Aku di mana, Ma? Kamu sekarang lagi ada di rumah sakit. Rumah sakit? Jadi aku nggak jadi, aku masih hidup. Kamu gak boleh ngomong gitu Bianca. Kamu tuh harusnya bersyukur. Kamu selamat. Mas Dimas. Mas Dimas. Dimas ada. Justru Dimas luka parah. Tadi dokter bilang Dimas livernya robek. Dan sampai sekarang belum sadar. Aku mau lihat Mas Dimas. Bianca, kamu jangan bangun dong sayang. Mama, aku mau lihat keadaannya Mas Dimas. Enggak, kamu harus istirahat Bianca. Enggak. Mau buat apa kamu lihat Dimas? Untuk apa? Mama tanya kamu. Belum cukup ya? Belum cukup kamu mengorbankan nyawa kamu untuk Dimas. Sementara Dimas selalu nyakitin kamu. Belum cukup, Bianca. Mama tahu kan, hidup aku nggak ada artinya tanpa Mas Dimas, Ma. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Dan kalau aku nggak bisa memiliki dia di dunia ini, aku mau mati bersama dia, Ma. Bianca, aku harus mati sama dia. Bianca, kamu nggak boleh ngomong gitu, Bianca. Kamu harus tahu satu hal, Bianca. Mama sayang luar biasa sama kamu. Mama akan mengorbankan apapun untuk anak Mama, Bianca. Kamu masih punya Mama. Aku mau mati sama dia, Ma. Mas Dimas. Mbak Bianca masih amat sangat mencintai Mas Dimas. Apa mungkin dia sejahat ini karena hatinya yang terlalu sakit? Permisi Bu, pasien akan dipindahkan ke ruang ICU. Boleh saya minta waktu sebentar? Baik, jangan lama-lama ya Bu. Makasih ya, Sus. Mas,
Kamu harus kuat ya. Kamu harus bertahan. Demi aku. Demi anak-anak, aku mohon kamu harus bertahan ya, Mas. Maaf Bu Aisyah, bisa bicara sebentar? Kenapa ya dok? Kondisi suami saya semakin membaik. Sebaiknya kita jangan bicara di sini. Mari Bu. Bu Bianca sudah sehat dan kuat. Jadi Bu Bianca sudah bisa pulang. Oh, terima kasih dokter. Iya, Bu Bianca hanya mengalami luka luar dan geger otak ringan. Itu pun sudah sembuh. Setelah kami melakukan observasi, Bu Bianca tidak mengalami trauma. Terima kasih ya dok. Sekali lagi terima kasih ya dokter. Kalau begitu saya permisi ya. Iya dok. Ma, ayo kita pulang. Ya udah, Mama beresin barang-barang kamu ya sayang ya. Iya. Ma, Mas Dimas masih di ICU kan? Aku mau ketemu sebentar ya, Ma. Anterin, Ma. Duh, Bianca, buat apa lagi sih kamu ngeliat Dimas? Yang ada nanti kamu emosi lagi. Kamu pikirin kesehatan kamu dulu deh, Nak. Aku mau lihat dia, Ma. Bianca, sayang. Kamu kok susah banget sih dikasih tahu? Enggak. Enggak boleh lihat Dimas. Udah, kamu di sini aja. Tapi aku harus lihat dia sebentar aja. Bianca. Oh, tuh kan apa Mama bilang. Jangan dong, Bi. Bingung ini Mama. Apa dok? Kondisinya Mas Dimas justru memburuk. Iya betul, kondisi Pak Dimas semakin memburuk. Dan ada kerusakan pada hatinya yang cukup parah. Jadi apa yang harus saya lakuin dok? Saya mohon dok, tolong lakukan yang terbaik untuk Mas Dimas dok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Pak Dimas. Tapi agar Pak Dimas selamat, Pak Dimas membutuhkan transplantasi hati. Transplantasi? Iya, hasil observasi kami, hanya itu cara yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Pak Dimas. Apa? Mas Dimas membutuhkan donor hati. Tapi gimana saya harus dapetin itu semua dok? Gimana caranya? Biasanya, transplantasi hati itu yang cocok dari keluarga yang terdekat. Keluarga terdekat? Iya, betul. Kalau bisa secepatnya, keluarga yang terdekat itu melakukan tes. Kalau tidak ada yang cocok, bisa mencari di bank organ. Atau bisa juga melalui teman, sahabat yang bisa membantu Pak Dimas. Hanya itu cara satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa Pak Dimas. Apa Aisyah? Dimas membutuhkan transplantasi hati. Iya mas, dokter yang kasih tahu aku kemarin. Dan yang paling cocok untuk mendonorkan hatinya adalah keluarga terdekat. Walaupun gue bukan saudara kandung Dimas, gue akan tes. Ya siapa tahu cocok.
Aku juga bakal ikut tesnya kok. Siapa tahu aku cocok. Ibu juga akan melakukan tes. Bapak juga. Aku juga. Tapi kan kalian gak ada ikatan apa-apa sama Mas Dimas. Aisyah, kami memang bukan orang dekatnya Dimas. Tapi biar bagaimanapun juga, kita ini harus tetap berikhtiar. Semoga Allah meridhoi usaha kita semua ya. Makasih ya Pak, Bu, Mas. Karissa? Hey! Karissa, udah pulang dari field trip? Udah, Kak. Pinter. Papa mana? Karissa sayang, cucu Oma yang cantik. Kan Oma udah pernah bilang kalau papa kamu lagi keluar kota. Lupa ya? Oh iya. Papa lagi di luar kota. Ya. Karissa, ya udah kalau gitu kamu sekarang ke kamar ya, main di kamar sama Bibi. Ya, Oma. Bibi. Iya, Nya. Ajak Karissa main di kamarnya, ya. Ayo nanti bisa. Kita main ya. Oh ya, buat semuanya ya, saya mau ingatkan jangan pernah ada yang mengatakan soal kecelakaan yang menimpa Dimas ke Karissa. Kasihan, nanti Karissanya sedih. Oh ya, terus gimana tuh keadaan Dimas? Apa benar Dimas keadaannya kritis? Iya, Bu. Karena kecelakaan itu sekarang liver Mas Dimas rusak. Dan harus segera ditransplantasi secepat mungkin. What? Transplantasi hati? Mam, kita semua mau tes. Siapa tahu ada yang cocok untuk donor. Kamu maksudnya ikut juga Setia? Yes, Mam. Apa Mama juga mau ikutan tes? Bukan permasalahan Mama mau ikutan atau enggak ya Setia, tapi permasalahannya Mama tuh udah pasti nggak cocok. Ya karena kan Mama kan ibu tirinya Dimas, jadi ya udah pastilah nggak cocok. Daripada buang-buang waktu, ya mendingan nggak usah ya kan, gitu kan? Setia, Mama mau ngomong sama kamu. Sini cepetan. Ini. Bentar ya. Masuk. Aduh, Mama. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu dengerin omongan Mama baik-baik ya. Pokoknya Mama nggak setuju ya kalau kamu ikutan apa tuh tes donor hati buat Dimas. Enggak. Kamu tuh please mikir ke otak kamu ya. Kamu itu kan cuma saudara tiri sama si Dimas. Jadi kamu gak ada hubungan darah sama dia. Pahamin itu. Mam, tapi... Udah. Diam ya. Kamu nurut sama omongan Mama. Ini yang ngomong Mama kamu ya. Mama kandung kamu, ngerti gak? Mama itu udah mengandung kamu sama 9 bulan 10 hari untuk melahirin kamu. Jadi kamu harus nurutin omongan Mama. Kalau Mama gak izinin. Nurut kali ini aja. Setia, apalagi sih yang kamu pikirin? Sekarang gini, memangnya Dimas peduli apa sama kamu? Selama ini kan dia masa bodoh sama kamu, rese, suka berantem sama kamu. Berantemnya bukan cuma berantem urusan pakai mulut, tapi juga tonjok-tonjokan, jotos-jotosan sampai kayak begitu. Jadi please, jangan terus-terusan kamu mau-maunya dimanfaatin sama Dimas dan Isa. Pinter dikit. Mereka, Dimas sama
Aisyah itu nggak pernah manfaatin aku, Mam. Ya walaupun aku cuma saudara tiri Dimas, dan walaupun aku nggak akur sama dia sering berantem, cuman itu aku tetap ingin melakukan tes, Mam. Bukan karena mereka, tapi karena Dimas itu berhak hidup. Ya, Mam. Ya siapa tahu liver aku memang cocok sama Dimas. Udah biarin aja lah, Mam. Ya. Apa sih, Setio? Kamu tuh jangan ngaco ya. Mama kasih tahu kamu ya. Pengorbanan kamu itu sia-sia, nggak ada gunanya. Udah denger omongan Mama. Enggak, Mam. Maafin Setia. Tapi keputusan Setia udah bulat. Ya. Enggak, Mam. Enggak. Setia. Nyebelin banget. Dia pakai kabur lagi langsung lari. Enggak. Aku nggak terima. Aku nggak akan biarkan Setia melakukan tes donor hati buat Dimas. Nggak akan. Aku harus cari cara. Ya. Aku harus cari cara. Bianca, kamu kenapa sih, Nak? Kok bengong gitu? Ayo dong, kamu semangat. Semangat sembuh, semangat sehat. Dan Mama akan dukung kamu untuk kamu bisa melupakan Dimas. Ma, apa mungkin hati aku cocok untuk Mas Dimas? Kamu kenapa sih, Bianca? Kok sejak kecelakaan jadi error sih, Nak? Sekarang Mama mau nanya sama kamu. Untuk apa kamu mengorbankan diri kamu untuk orang yang tidak pernah mau mengorbankan apapun ke kamu? Ingat, Bianca. Kurang nyakitin apa Dimas ke kamu? Dia menduakan kamu. Dia selingkuhin kamu. Bahkan dia sudah menikah dengan perempuan lain. Kurang nyakitin apa Dimas ke kamu, Nak? Mau ngapain kamu mengorbankan diri kamu? Aku harus lakukan ini, Ma. Ini cara aku satu-satunya. Supaya aku bisa mendapatkan Mas Dimas kembali. Supaya aku bisa menyingkirkan Aisyah selamanya dari hidup aku dan Mas Dimas. Dengan begitu, Mas Dimas, dia pasti akan berhutang nyawa sama aku. Dia akan lihat betapa besar pengorbanan aku dan cinta aku untuk dia. Dan aku yakin dia pasti tidak akan pernah mengabaikan aku lagi, Ma. Aku yakin dengan begitu aku bisa kembali hidup bersama Mas Dimas dengan bahagia seperti dulu lagi. Enggak, Bianca. Mama gak akan pernah mengizinkan kamu untuk kamu melakukan hal ini. Mama sayang sama Bianca. Mama gak mau kehilangan anak Mama satu-satunya. Please. Jangan, sayang. Jangan. Tapi Mama tahu kan, seberapa besar aku mencintai Mas Dimas. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Aku cuma ingin hidup bahagia bersama dia selamanya. Seperti dulu, sebelum ada Aisyah. Aku cuma mau itu.
Mama ingin aku bahagia kan? Tolong dukung aku untuk yang terakhir kalinya. Ya, Ma. Oke, udah pada sepi nih. Setia udah tidur apa belum ya? Setia udah tidur belum ya? Oh, oke. Kayaknya dia udah tidur nyenyak banget ini. Aman. Kalau ban mobilnya Setia aku kempesin, berarti Setia nggak bisa pergi tuh ke rumah sakit. Jadi dia nggak jadi deh tuh donor buat si Dimas, ya kan? Oke, aku kempesin deh bannya. Mama mau kempesin mobilku. Aku bisa naik taksi, Mama. Apa sih? Setia. Mama mau ngunci aku dari luar. Aku bisa lompat dari jendela. Jadi apapun usaha Mama, tetap nggak menyurutkan niatku untuk donor hati ke Dimas. Nih. Kamu ini apa-apaan sih? Kunciin aja. Kamu jangan ngebantah omongan Mama ya. Setia, kamu jangan ngebantah omongan Mama. Pokoknya nggak boleh, Mama nggak mau. Setia! Nyebelin banget sih. Dibalikin lagi nih kunci kamarnya dia. Tuh anak benar-benar keras kepala ya. Virus siapa sih dia tuh? Ngeselin. Terus gimana ini? Gimana kalau ternyata Setia cocok? Terus dia donorkan hatinya buat Dimas. Enggak. Aku nggak rela, sumpah aku nggak rela banget. Apa-apaan? Masa Setia mengorbankan kesehatan dia hanya untuk menyelamatkan nyawa Dimas? Enggak. Aku nggak rela. Bianca, Mama mohon. Jangan pergi, Bianca. Udah berapa kali kamu berkorban untuk Dimas? Berapa kali kamu berkorban untuk Dimas, sayang? Kamu harus sadar. Dimas itu udah gak mencintai kamu lagi. Mama sayang sama Bianca. Mama gak mau anak Mama kehilangan nyawanya hanya untuk orang yang tidak pantas. Mama mohon jangan pergi, sayang. 1000 cara apapun Mama pakai untuk menghalangi aku pergi ke rumah sakit, aku akan tetap pergi, Ma. Mama tahu kan?
aku nggak akan mungkin mengurungkan niat aku. Bi, Jadi mama, gak usah halangin aku. Bianca. Kita akan segera temuin dokter setelah kamu penuhi syarat dari aku. Syarat? Kamu harus penuhi 2 syarat dari aku supaya aku akan mendonorkan hati aku untuk Mas Dimas. Yang pertama, kamu harus ceraikan Mas Dimas. Dan yang kedua, kamu harus menikahi Setia. Apa Mbak? Astagfirullahaladzim, Mbak udah gak waras ya Mbak? Ini akibat kegagalan dari fungsi livernya. Maaf Bu, apa Ibu sudah mendapatkan donornya? Karena waktu Pak Dimas sudah tidak lama lagi. Mungkin hanya beberapa hari saja. Saya mau bercerai dari Mas Dimas. Bu Aisyah, tolong pikirkan lagi baik-baik. Perceraian itu bukan perkara yang mudah, Bu. Apalagi Ibu kan sudah punya anak dari Pak Dimas. Apa Ibu sudah pikir masak-masak? Jangan sampai keputusan Ibu ini membuat penyesalan yang panjang nantinya buat Ibu. Keputusan saya udah bulat, Pak. Saya akan menceraikan Mas Dimas.